Halo, semangat pagi teman-teman pebisnis Indonesia, dan hari ini kita vlog ya. Welcome back ke channel YouTube-nya Coach Ihsan. Ini kita baru duduk nongki-nongki di Kopi Ketua. Kembali lagi bersama Coach Ihsan di sini, dan di vlog kali ini ditemani Ihsan Jauhari. Yang di konten sebelumnya kita bahas tentang startup ya, startup hati-hati ya, startup pemula bisa dicekik sama investor. Nah, tapi di konten kali ini kita akan bahas tentang bagaimana startup bisa jalan ya dengan memiliki seorang CEO yang efektif. Ya, kita mulai ya, kita tanya nih, karena Bang Ihsan Jauhari ini aktif di salah satu komunitas atau akademi ya? Inkubasi. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, selamat malam semuanya. Ya, beda zona waktu. Ini selamat pagi, ini selamat malam. Oke, perkenalkan, nama saya Ihsan Jauhari dari Indonesia Startup Academy. Kalau boleh dibilang, Indonesia Startup Academy itu sebagai wadah untuk membentuk sebuah startup yang ya kalau perlu dibilang nggak usah perlu mengalami jatuh bangun lah, biar yang mengalami jatuh bangun yang kami ini, yang muda-muda nggak perlu mengalami jatuh bangun. Nah, kita ngajarin semuanya mulai dari awal sampai dia bisa berlari sendiri. Oke, ini maksudnya berlari itu sudah running dan bisa ketemu investor seperti apa? Nah, kalau misalnya dibilang startup itu namanya perusahaan rintisan. Istilahnya anak yang baru lahir, dia pasti berguling-guling dulu di tempat tidur, mulai belajar merangkak, mulai belajar berjalan, baru berlari. Nah, startup juga seperti itu. Kalau misalnya yang pertama ya mungkin masih skopnya kecil, terus dia harus scale up, terus scale fast. Nah, di scale fastnya itulah kita ajarin mereka untuk berlari. Jangan begitu startupnya baru berdiri udah mau langsung lari gitu. Oke. Nah, startup ini identikan dengan pebisnis pemula ya. Nah, mereka ini satu orang atau sekelompok orang? Nah, kalau yang namanya startup itu biasanya sih 3 orang. Ya istilahnya kalau cuma 1 orang aja ya one man show. Kalau ada penolakan ya pasti udahlah males gitu, cari usaha lain aja. Tapi kalau 2 orang yang si A sama si B berantem ya udah cerai gitu kan. Nah, split up gitu, pecah kongsi. Nah, oke. Pecah kongsi. Nah, tapi kalau 3 si A si B konflik, ada si C yang menengahi gitu. Jadi ya istilahnya ngambil suara lah kalau udah 3 orang atau lebih, itu aja. Kalau lebih dari situ boleh? Lebih dari situ boleh, tapi ya lihat budgetnya si startup. Kalau misalnya budgetnya sedikit, ya kita kan juga tetap harus ngebul dapurnya gitu. Kalau misalnya 15 orang, ya ada sih beberapa startup yang mulainya dari 15 orang yang pada akhirnya ya menyusut jadi 6 orang gitu. 9 orangnya ya mau nggak mau, merasa belum menguntungkan, keluar. Satu lagi, aku dapat kerjaan ini lebih mengasihkan, lebih cepat dapat uangnya, keluar gitu. Berarti jumlah personilnya atau jumlah pelaku startup ini tergantung juga dengan jumlah budgetnya ya gitu ya, jumlah modalnya gitu ya. Kalau budget itu bisa patungan. Kalau misalnya idenya dari 1 orang, ya dia bisa urunan dengan co-founder yang lain. Tapi kalau misalnya dari 1 orang itu mencukupkan untuk semuanya selama 3-4 tahun, ya boleh aja gitu. Tapi ya rata-rata sih lebih bagus 3-3-nya sumbang modal. Gitu ya. Nah, pembagian tugasnya seperti apa?
Kan Ya. ada beberapa orang itu, apa semuanya aktif atau ada yang pasif atau gimana? Atau pembagian tugasnya seperti apa? Kalau pembagian tugasnya itu sebenarnya kalau di startup itu kita kenal sama hustler, hacker, hipster. Kayaknya udah pernah di edisi sebelumnya. Ya, gitu. udah. Kalau hustler itu dia ngurusin bisnisnya, terbagi lagi beberapa bagian. Kalau hacker itu ngurusin produksi. Jadi kalau misalnya kayak di kafe itu yang ngurusin produksinya itu ya ada baristanya, ada tukang chefnya, terus ada yang hipsternya, dia ngurusin desainnya. Nah, yang ngurusin desainnya untuk promosi-promosi. Ini untuk startup yang tipenya tech ya, Teknologi. Ya, oke. Sebenarnya tiga itu penting sih. Hustler ya kalau mau kafe atau usaha food startup ya tetap butuh hustler. Ya. Dia ngembangin bisnisnya, tapi untuk hackernya nggak disebut sebagai hacker kan gitu. Lebih ke arah teknologi. Ya mungkin lebih dikenal ya kayak Manajemen keuangan, manajemen produksi lah gitu. Oke. Kalau hipsternya ya tetap semua usaha pasti butuh yang namanya promosi gitu. Marketing gitu ya. Ah. Oke. Nah, tadi kan ada pembagian tadi ya. Nah, untuk CEO-nya, nah ini gimana menentukan siapa yang menjadi CEO-nya? Karena kan kita tahu CEO versi startup ini kan harus chief everything officer ya, belum benar-benar kayak CEO di korporasi gitu ya. Iya. Nah, kalau di korporasi kan istilah di Indonesia itu kan ada namanya direktur gitu ya, direktur. Nah, kalau istilahnya startup sekarang ini kan CEO, chief everything officer ya, bukan chief executive officer. Nah, itu gimana menentukan CEO-nya atau ketuanya dari para founder? Biasanya kalau untuk perusahaan rintisan berbasis teknologi itu CEO-nya ya bisa dari hacker atau bisa dari hustler. Karena yang menguasai si aplikasi itu ya kalau nggak hacker ya hustler. Tapi ya kita lihat selama ini kebanyakan dari hustler gitu. Ya contohnya Steve Jobs di Apple atau misalnya ya Mark Zuckerberg di Facebook itu dari sisi hackernya gitu. Atau misalnya ya Jeff Bezos gitu kan dari Amazon itu juga dari hackernya. Ya basically ya kebanyakan dari hacker. Tapi ya sekarang ini orang lebih tertarik dari hustlernya karena ya dia menguasai bisnisnya, dia menguasai pasarnya gitu. Seberapa penting kepemimpinan perlu untuk dimiliki oleh CEO? Karena kan tadi kan ada hacker, berarti dia menguasai teknisnya kan gitu ya kira-kira ya. Nah, terus di hustlernya ke desain atau secara bisnisnya. Nah, apakah CEO tetap perlu nih skill leadership? Kalau misalnya kita anggap sebuah startup itu sama seperti tim sepak bola, itu tim sepak bola itu kan pasti ada dirigennya. Kapten. Ya, kaptennya. Oh, kaptennya. Ya, dirigen juga kadang dia yang ngatur kapan harus menyerang, Oh, kapan oke. harus bertahan gitu. Strateginya gimana ya? CEO juga seperti itu. Dia dengan tim bisnisnya, tim marketing, tim keuangan, tim yang lainnya, dia ngatur gimana supaya si startup dia itu bisa survive. Ya, kalau bisa dibilang sih Chief Everything Officer. Kalau misalnya dia masih bertiga aja ya dia harus ngurusin keuangannya, dia harus ngurusin marketingnya, dia harus ngurusin sumber daya manusianya, dia yang cari orang gitu. Jadi harus ngerjain semuanya supaya si hacker sama hipsternya tetap bisa konsen untuk produktif. Jadi yang lainnya selain CEO itu bisa konsen untuk produktif gitu ya? Iya. Jadi semua isi otak si hustler itulah yang kalau bisa dibilang ya harus ya maintain itu dia lah. Operasionalnya aplikasi atau bisnis startup gitu ya? ya dia dari A sampai Z harus dia kuasai gitu. Kalau nggak dia kuasai nanti suatu saat ketika dia di luar ya mungkin dia kelabakan ya dia juga harus menguasai seberapa bagian tentang produksi gitu, tentang produk yang akan dibuatnya gitu. Ya.
sehingga penting untuk dia fokus ya, untuk Iya. bisa concern di situ ya. Nah, oke, seberapa penting para founder ini atau tadi yang disebutkan ada hacker, hustler ya, sama seperti lagi Hipster. hipster. Nah, seberapa penting mereka fokus dan harus berapa persen meluangkan waktunya di bisnis startup mereka? Yang pasti kalau misalnya di luaran sana para hustler itu mau bekerja 80 jam seminggu supaya dia tidak bekerja 40 jam seminggu seumur hidup. Oke, 80 jam seminggu Seminggu supaya dia tidak bekerja 40 jam seminggu seumur hidup. Emang kalau jadi jadi tadi para startup itu 80 jam seminggu sampai berapa lama? Ya mungkin ya 2 sampai 5 tahun. Kalau misalnya dia udah merasa kurang ya oke bisa 10 tahun ya, seperti kita lihat sekarang Bukalapak sudah CEO-nya sudah turun gitu Yeah, kan. yeah. Walaupun dia naik jadi dewan komisaris gitu. Ya mau nggak mau ya harus ada regenerasi gitu CEO-nya gitu. Ya, oke. Dalam G Startup juga dibuat di situ ada G Curve ya kan. Ketika sudah di design, di create ini bisnis model startupnya baru dirilis ya di apa namanya di riset gitu ya. Apakah tervalidasi dengan baik dengan market, kemudian remodeling ya kan, sampai ngefixkan model bisnis yang oke, kemudian baru scale up, baru harvest itu di level sudah panen. Ya. Nah mungkin di level itu baru dia bisa pensiun gitu ya, atau bisa tidak menjadi CEO atau pengelola utama gitu ya. Kalau di tergantung ekosistem digital di negara tersebut. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia saat ini ya mungkin lagi masa menuju panen. Ya mungkin beberapa hal sudah mulai menguning padinya, sudah bisa di panen, tapi mungkin beberapa masih belum panen gitu. Ya kita ya nggak semua startup masa panennya itu sama gitu. Oh iya benar. Ya misalnya sekarang ya marketplace, oke, marketplace itu udah mulai panen, tapi kan ada beberapa lainnya belum panen sama sekali gitu. Oh secara ini juga ya, secara keuntungan, secara ini ya value dari Ya mungkin brand apa ya. yang dibutuhkan si pengguna itulah dia, tapi nggak semuanya harus terjun ke satu jenis startup gitu. Iya. Mau nggak mau nanti berantem di tengah jalan gitu. Ya. Terbagi marketnya gitu ya, maksudnya? Ya terbagi marketnya ya seperti sekarang si cendol hijau aja udah ada 2 gitu kan. Cendol hijau Indonesia sama cendol hijau Malaysia. Oh gitu ya, cendol hijau ya. Ini istilah kayaknya. Kayaknya nggak boleh nyebutin merek. Oh gitu. iya, oh, cendol. Cendol. Oke. Jadi kembali ke pemilihan CEO. Selain tadi dia yang ngerti tentang apa namanya desain, apa secara manajemen bisnisnya, apalagi indikator CEO yang efektif. Karena kan memilih ini kan bisa jadi kan ada teman-teman yang nggak mau lah, udah nggak usah bujang saya, kamu aja gitu. Nah ini dipilih karena sukarela atau memang karena skillnya gitu? Biasanya sih 50-50 ya. 50% karena skill, 50% karena keterpaksaan gitu. Ketika ada saya contohkan di Schooler gitu, itu ada 6 orang, 1 orang hustler yang merangkap sebagai hipster, 5 orangnya hacker gitu. Kebanyakan orang dapurnya ya. Kebanyakan orang dapurnya, Produksinya mau nggak banyak. mau ya si orang hustlernya itu harus terjun ke lapangan. Tapi ya bukan berarti nggak mungkin si orang dapurnya itu yang 5 orang nggak bisa terjun ke lapangan gitu. Tapi akan lebih efektif kalau dia bilang kerja. Ya, dia ngurusin produksinya supaya cepat jadi, Ya. sementara si hustler putar otak ya nggak usah sampai 24 jam. Ya. Supaya mikirin apa strateginya, pengembangan produknya gitu. Klien investor dan lain-lain gitu ya. Ya, Jadi sejauh apa efektivitas si CEO yang tadi terpaksa tadi ya karena
kebanyakan orang hacker di Schooler sampai saat ini. Iya. Boleh dong cerita dulu, Schooler itu berapa tahun udah berjalan? 1 Juli nanti alhamdulillah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, baru enak kita nih nanyanya. 2 tahun itu si CEO yang tadi terpaksa harus jadi menjalankan jabatan sebagai CEO. Nah, sebagai CEO seefektif apa dia selama 2 tahun ini? Yang pasti pagi-pagi sudah harus merepet di kantor, habis itu pergi keluar. Jadi itu bagian dari job desk ya, merepet di kantor. Ini CEO-nya siapa itu kan? CEO-nya CEO Pak Cerewet. Ini orangnya. Oh, iya ya. Sekarang kita gali nih ya. Sebagai CEO, apa saja sih job desk-nya atau daily activity-nya ya? Setiap hari itu ngapain aja dan seefektif apa bisa dievaluasi? Biasanya kita kasih seminggu sekali, kita ada yang namanya 3M. 3M. 3M itu bukan merek ya, tapi Monday Morning Memo. Oh, saya kira makasih ya, makasih mas gitu. Monday Morning Memo itu Monday Morning Memo. Oke. Monday Morning Memo itu ya tiap Senin pagi 2 jam kita gathering, berunding gimana untuk seminggu ke depan. Apa aja yang harus kita kerjain? Misalnya, kita harus sebar kuesioner atau validasi customer, atau mungkin kita butuh desain sprint gitu. Apa yang harus kita kerjakan? Okay. Nah, dari apa yang harus kita kerjakan itu, ya kita tunjuklah. Yang ini ya karena si hustlernya pasti seminggu ke depan itu keliling-keliling, ya ditunjuklah satu orang ya wakil yang in charge di kantor. Yang in charge. Ya yang in charge-nya mungkin bisa beda-beda tergantung kebutuhan tes tubuhnya gitu. Ya mungkin aja yang si lead back end gitu kan, atau lead front end karena harus menyelesaikan satu tampilan desain gitu. Yang penting saat itu itu, maka ya dia yang in charge gitu ya. Ya. Setelah apa tadi? Setelah ngerjain to-do list untuk seminggu, ya tentuin ke mana aja harus pergi. Ya mungkin bisa ke dalam kota atau keluar kota. Yes. Ya ketemu siapa. Terus Irens ya istilahnya. Iya, Iren. Terus promosi apa yang mau dilakukan? Nah, kalau yang pertama itu to-do listnya untuk orang-orang hacker. Yang kedua to-do listnya itu untuk orang-orang hipster. Promosi apa yang mau dilakukan? Ya mau untuk promosi di sosial media atau mau bikin edukasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus mengedukasi sekolah supaya ya go digital. Itu setahun yang lalu, 2 tahun lalu ya, hampir 2 tahun lalu. 6 bulan pertama sejak berdiri otomatis kita lebih banyak di kantor, ngabisin duit dari dompet masing-masing buat produk yang MVP-nya ya. Dalam 6 bulan pertama itu Schooler sudah menjadi istilahnya setengah super app gitu kan. Karena kita sejak keliling-keliling ke sekolah-sekolah, sekolah ini butuh fitur ini, sekolah ini butuh fitur ini. Itu mulai ada to-do list sejak kapan itu? Sudah rapi, ada 3M tadi itu sejak berapa bulan? 3 bulan pertama. Karena 3 bulan pertama sejak berdiri ya masih meraba-raba. Akhirnya apa yang harus dilakukan gitu. Ya mau nggak mau harus ada yang rela berpanas-panasan keluar gitu. Jadi dapat inspirasi dari siapa atau dari mana boleh disebutkan? Sebenarnya kalau ya basic saya itu dulunya di hospitality. Biasanya hospitality itu ya pagi briefing, sebelum pulang briefing. Jadi ya mau nggak mau ya setiap namanya usaha ya pasti harus seperti itu gitu. Berarti udah hampir 2 tahun nih
Hampir 2 tahun. Juli 1, 2020 2 tahun. 2 tahun. Nah, seefektif apa startup Schooler ini dalam dia bisa apa istilahnya monetizing? Nah, udah ini nggak? Udah menghasilkan nggak? Kalau untuk menghasilkannya ya kita belum bisa bilang itu sudah menghasilkan. Tapi kalau boleh dibilang duit yang keluar dari dompet sendiri itu sudah berkurang. Apalagi sekarang zamannya nggak ada dompet kan. No, cashless ya. Cashless. Cashnya juga less gitu. Tapi ya alhamdulillah selama 2 tahun ya Schooler pernah jadi juara 2, pernah finalis 2 kali gitu. Tahun kemarin juga kita mau Dalam apa nih? Juara 2 dalam kompetisi startup. Kompetisi startup. Ya pasti kompetisi startup, mungkin kompetisi masa-masa gitu. Oke, ini menarik ya teman-teman pebisnis. Jadi kalau teman-teman mau menjadi pebisnis di bidang startup teknologi khususnya ya, jadi pesan atau tadi share dari Bang Iksan Jauhari itu penting banget. Dan menjadi CEO itu nggak mudah ya, harus benar-benar bisa membawa bisnis startup ini sampai panen, ya kan gitu ya. Nah baru tuh bisa lepasin 80 jam seminggu. Itu bener ya 80 jam seminggu? Ya kalau istilahnya sih kita harus melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan supaya kita punya waktu untuk melakukan yang kita mau lakukan gitu. Oke. Ini makin menarik. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya nanti di link description ada link IG, ini ya, Instagram atau Facebooknya nanti Di atas, karena di bawah udah jatahnya Kosisan. Kita di atas saja. Di atas ya. Oke. Ya, silakan di follow atau mungkin kalau ada channel YouTube-nya di mana? Kita sekarang belum ada channel YouTube, Oke. karena kita pemalu orangnya. Oh gitu ya. Oke. Ya udah, klik langsung ke atas ini ya untuk link Facebooknya, tanya-tanya sama beliau ya kalau mau meng-create sebuah bisnis startup khususnya di bidang teknologi boleh, yang food teknologi juga boleh ya. Oke, itu aja obrolan kita. Ada pesan atau ada kesimpulan dari obrolan kita ini? Kalau teman-teman sekalian mau bikin startup, mulailah dari umur 20. 20, kenapa? 20 tahun. Di saat 20 tahun, habiskan masa gagalnya. Karena kata DI, habiskan masa gagal di usia muda. Kenapa habiskan masa gagal di usia muda? Karena kalau udah setua kami berdua gagal, pasti dibilang orang itu udah tua masih ceroboh aja gitu. Tapi kalau masih muda, oh dia masih muda, masih lack of experience gitu. Tapi bukan berarti kita harus selalu gagal gitu. Ya, yang namanya batu loncatan ya mau nggak mau kita harus tahu oh ini ke sini gitu. Semakin kita berumur, semakin wise gitu aja. Nah, tips yang pertama tadi kan mulailah sejak muda di usia 20 paling enggak 20. ya. Setelah itu syarat kedua Pak, perlu nggak butuh mentor atau seorang coach? Bisa nggak yang namanya sebuah tim sepak bola itu tanpa pelatih gitu? Dia pasti rebutan, sini aja, sini kosong gitu. Nggak mungkin kan? Di mana-mana itu pasti butuh pelatih. Untuk apa? Karena kita cuma bisa melihat sebegini aja, sedangkan pelatih bisa melihat dari sudut mana kelemahan kita gitu. Kemudian untuk tips biar bisa dicintai investor atau bisa dilirik investor itu gimana? Terakhir nih. Setidaknya produk apa yang kita kerjakan kita sudah tahu keluar kepala. Karena kalau kita tidak tahu apa yang produk yang kita ciptakan, sama aja gitu. Artinya sudah benar-benar mastery ya, benar menguasai ya, ahli banget di situ gitu ya. Sudah A sampai Z di startup dia gitu. Sudah expert ya, karena tadi 80 jam seminggu. 80 jam seminggu. Kerja di bawah kolong jembatan juga di jabatin. Oke, jadi itu dia inspirasi dan sharing-sharing kita hari ini buat teman-teman pebisnis ya, teman-teman anak muda yang mau memulai bisnis startupnya. Sekali lagi ingat klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapat informasi ya, inspirasi dan seputar bisnis serta
seputar investasi bisnis gitu ya. Dari saya Coach Iksan, terima kasih Bang Iksan, double Iksan ini, tapi beliau Iksan Jawahari ya. Sampai ketemu, salam sukses luar biasa. Jadi papa.